Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Semusame Mesia dalam renungan pada hari Sabtu Prapaskah pekan yang keempat. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita diajak merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia, dari Mazmur Tanggapan dan Mazmur yang nomor ayat pasal 7 dan juga dari Injil Yohanes pasal 7. Tema besar dari perikop ini adalah keteguhan iman di tengah penolakan dan fitnah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia mengungkapkan perasaannya saat mengetahui bahwa ada orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadapnya. Tetapi aku seperti anak domba jinak yang dibawa ke tempat penyembelihan. Yeremia 11 ayat 9. Yeremia mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi utusan Tuhan yang tidak diterima bangsanya sendiri. Tapi ia tidak membalas. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang adil. Ini menggemakan pengalaman Yesus yang juga ditolak seperti diceritakan dalam Injil hari ini. Santo Hieronymus menulis, setiap nabi yang benar akan mengalami salib Kristus dalam hidupnya. Bukan karena dia Kristus, tetapi karena ia berbicara dalam roh Kristus. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar keraguan dan perpecahan di antara orang banyak mengenai siapa Yesus. Ada yang berkata ia ini benar-benar nabi yang akan datang. Tetapi yang lain menolaknya karena asal-usulnya dari Galilea. Bahkan para pemuka agama ingin menangkap dia. Menariknya Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus pada malam hari berani menyuarakan keadilan. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan diketahui apa yang diperbuatnya? Yohanes 7 ayat 51. Sikap orang-orang terhadap Yesus mencerminkan realitas zaman kita juga. Banyak orang cepat menghakimi tanpa memahami. Banyak yang menolak kebenaran karena dibungkus dalam kesederhanaan. Kita juga bisa tergoda untuk menilai tanpa kasih. Dalam homilinya pada Minggu Palma 2007, Paus Benediktus ke-16 berkata, Yesus tidak datang untuk menang dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Ia datang sebagai Raja Damai, dan karena itu ia ditolak oleh dunia yang lebih suka kekuasaan daripada kasih. Mazmur Tanggapan hari ini menjadi doa yang menguatkan kita. Tuhan adalah pelindungku, ia menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 7 ayat 10. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk tetap setia dan teguh, meskipun kebaikan kita tidak selalu diterima. Kita diajak meneladani Kristus yang sabar dan rendah hati, serta Yeremia yang mempercayakan seluruh perjuangannya kepada Tuhan. Jangan takut jika dunia menolakmu karena Kristus. Takutlah jika dunia menerima kita, tetapi Kristus menolak kita. Perkataan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Jangan takut jika dunia menolakmu karena Kristus. Takutlah jika dunia menerima kita, tetapi Kristus menolak kita. Saudara-saudariku terkasih, renungan pagi ini mengajak kita untuk tetap rendah hati dan berani bersaksi di tengah tantangan. Apakah kita bersedia memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi risiko ditolak atau disalahpahami? Marilah kita mohon rahmat, keteguhan, dan penghiburan dari Tuhan. Seperti Yeremia, seperti Yesus, dan seperti para kudus. Marilah kita berjalan setia dalam terang kasih Allah.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang teguh untuk tetap setia kepadamu, meskipun harus ditolak atau dihina. Jadikan kami saksi kasih-Mu di tengah dunia yang sering tidak memahami jalan salib. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.